Halo semuanya. Hari ini moodnya kita akan melakukan analisis Bitcoin, tapi sebelum itu sedikit pengantar. Pada tanggal 11 Januari, sahabat saya yang sangat dekat telah meninggal dunia, dan itulah alasan mengapa Anda tidak melihat analisis saya dalam beberapa hari terakhir. Namanya adalah Alexander. Dia adalah salah satu orang yang paling terhormat, Nangguat Chuang, jujur, sopan, bertanggung jawab, dan semua hal baik yang bisa Anda katakan tentang seseorang. Namun sayangnya beliau sudah tidak bersama kita lagi. Dia akan selalu hidup di hatiku, di hati setiap orang yang mengenalnya, yang dekat dengannya dan yang dekat dengannya, dan aku ingin kalian tahu bahwa orang seperti itu pernah ada. Sekarang mari kita beralih ke grafik Bitcoin dan lihat apa yang terjadi di sana. Bitcoin diperdagangkan mendatar. Kami menandainya dengan persegi panjang kuning dan persegi panjang putih. Yang kuning untuk konteks global, yang putih untuk konteks lokal. Keduanya telah ditembus ke atas, yang berarti Bitcoin telah keluar dari rentang mendatar. Ada kemungkinan besar pergerakan ini akan berlanjut menuju level target $103.000 yang ditunjukkan oleh panah kuning. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Ketika kita berada dalam kondisi mendatar untuk waktu yang sangat lama lalu menembusnya, itu juga bisa menjadi breakout palsu. Untuk menentukan apakah ini adalah breakout palsu atau bukan, Bitcoin, katakanlah, memiliki prospek untuk mencapai batas atas dari rentang mendatar ini, yaitu di $93.500 atau, seperti yang ditandai oleh garis putih, $94.270. Jika kita menghapus semua penanda dari grafik dan hanya menyisakan rata-rata pergerakan, kita bisa melihat bahwa Bitcoin sangat mungkin bergerak menuju rata-rata pergerakan 50 hari, yang saat ini berada di sekitar $90.350. Jika kita memeriksa dan menganalisis time frame harian secara saksama, kita bisa melihat dengan jelas bahwa candle harian kemarin sepenuhnya menelan dan mengalahkan candle hijau dari tanggal 14 Januari, yang sebelumnya telah mencetak level tertinggi lokal baru. Ini berarti, menurut semua indikator teknikal formal pada candle harian, harga Bitcoin secara resmi telah berbalik turun dan sekarang kita menghadapi situasi short selling yang jelas di pasar. Jadi di satu sisi kita telah menembus keluar dari rentang mendatar. Izinkan saya menyalakan kembali penanda-penandanya. Namun di sisi lain, kita bisa turun dan menguji level 94.270 dan level $93.500 atau bahkan moving average 59 hari jika kita mengabaikan penanda dan hanya melihat rata-ratanya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi pada candle bulanan dan mingguan. Pada candle bulanan, saat ini kita melihat pola engulfing. Saya tekankan masih ada banyak waktu tersisa hingga akhir bulan, sebuah engulfing terhadap candle merah bulan Desember. Namun secara ketat ini tidak bisa disebut sebagai pembalikan arah. Kenapa? Karena candle bulan November mencetak level terendah baru sementara candle bulan Desember tidak. Candle itu pada dasarnya adalah candle mendatar atau datar. Untuk bisa membicarakan pembalikan arah Bitcoin ke atas pada time frame bulanan, kita perlu menelan candle bulan November. Itu berarti penutupan di atas $110.000. Sekarang, mari kita lihat candle mingguan. Situasinya berbeda pada candle mingguan. Kita bisa melihat bahwa Bitcoin telah menguji moving average 100 minggu selama beberapa minggu. Saya sudah menyebutkan bahwa secara teknikal ada alasan untuk bergerak menuju moving average 50 minggu. Itu adalah $101.500. Pada saat yang sama, minggu ini berisiko menelan candle merah besar dari tanggal 17 November. Jika itu terjadi, maka secara formal dan teknikal, Bitcoin akan berbalik naik pada time frame mingguan. Dan di sini kita punya sedikit kontradiksi. Candle bulanan secara global menunjukkan penurunan. Candle harian telah menunjukkan bearish engulfing. Sementara candle mingguan mungkin menunjukkan bullish engulfing. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya tidak mengambil keputusan trading atau investasi sama sekali. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Jika minggu ini berakhir dengan sesi perdagangan yang jelas menunjukkan bullish engulfing terhadap formasi candlestick mingguan merah atau oranye yang besar ini, maka saya pribadi akan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar kita akan melihat harga Bitcoin mencapai area $101.500. Namun sampai kita melihat pola engulfing yang sama pada candle harian dan konsolidasi di atas moving average 100 hari, saya tidak akan mempertimbangkan posisi long atau pembelian apapun karena sangat mungkin kita akan masuk ke area ini, yaitu $90.500. Mungkin hal ini tidak akan terjadi, tetapi di sini dan sekarang menurut saya membeli cukup berisiko. Namun demikian, gambaran teknikal masih mendukung pertumbuhan menuju area $100.000. Dan secara global, jika melihat candle bulanan, ada kemungkinan sangat besar bahwa apakah kita naik ke 100.000 atau tidak, kita akan memperbarui level terendah November di bawah $80.600. Ulasan berikutnya akan membahas indeks S&P 500. Mungkin akan membahas Nasdaq, tapi kemungkinan besar akan membahas S&P 500. Berlanggananlah ke channel ini dan jangan lewatkan analisisnya jika Anda menikmatinya. Sampai jumpa.